Halo Sobat Pembelajar, kali ini kita akan membahas materi tentang hakikat negara dan warga negara yang tertuang dalam modul 7. Negara adalah organisasi masyarakat berdaulat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. Secara etimologi, kata negara berasal dari state, bahasa Inggris, staat, bahasa Belanda, dan polis, bahasa Yunani kuno. Istilah warga negara berasal dari kata citizen dalam bahasa Inggris dan citoyen dalam bahasa Prancis. Kedua istilah tersebut merujuk pada akar istilah dalam bahasa Latin, yaitu civis atau civicus. Ditinjau dari perspektif sejarah, baik istilah citizen maupun citoyen mengandung pengertian yang identik, yaitu memicu atau mengacu pada status seseorang sebagai warga dalam konteks kehidupan bernegara di kota pada masa Yunani kuno yang disebut dengan istilah polis. Sebagaimana dinyatakan Turner, ketika mempertanyakan what is a citizen, dijelaskan bahwa citizen is a member of group living under certain law. Artinya, warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu. Dalam pemikiran Aristoteles, hubungan antara negara dan warga negara dimaknai sebagai kemitraan strategis yang bertujuan mewujudkan kepentingan bersama atau kesejahteraan umum atau bonum commune. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat administratif antara individu dan institusi, akan tetapi sebuah ekosistem dinamis yang saling mempengaruhi dan menentukan kualitas kehidupan bersama. Negara tidak hanya dapat dimaknai sebagai sebuah konsepsi abstrak dan kaku, tapi harus dipahami sebagai organisasi hidup yang sangat tergantung pada partisipasi warga negaranya. Sebaliknya, warga negara tidak dapat mencapai potensi tertingginya tanpa hadirnya jaminan perlindungan serta fasilitasi dari negara melalui berbagai kebijakan pro rakyat yang diciptakan. Dalam hal ini, terdapat teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh 3 orang, yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Pada saat Thomas Hobbes, kondisi alamiahnya adalah sering terjadi peperangan, kacau, ancaman, ketakutan, dan egois. Nah, tujuan untuk kontrak sosial adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kekuasaan negara pada saat itu memang absolut, tetapi hubungan negara dan warga negara adalah subordinasi. Pada masa John Locke, kondisi alamiahnya adalah relatif damai, tentram, hanya tidak ada hukum yang mengatur. Tujuan kontrak sosial adalah melindungi hak-hak warga negara. Pada saat itu, kekuasaan negara adalah terbatas. Namun hubungan negara dan warga negara adalah konstitusional. Untuk J.J. Rousseau, aman, damai, dan tentram, serta bahagia. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk kehendak umum. Kekuasaan negara adalah ekspresi kehendak umum. Untuk hubungan negara dan warga negara adalah organik. Nah, ada 3 kelebihan dan sistem demokrasi partisipatif. Yang pertama, adanya peningkatan kualitas keputusan. Yang kedua, meningkatkan peran serta kepatuhan warga negara terhadap keputusan-keputusan yang diambil. Dan yang ketiga adalah meningkatkan ikatan sosial antar warga negara. Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi hubungan antara negara dan warga negara. Yang pertama adalah perubahan sosial, yang kedua adalah teknologi, yang ketiga adalah ketimpangan sosial, dan yang keempat adalah kualitas daripada pemerintahan itu sendiri. Terima kasih.